Inilah kisah putih abu-abuku. Namaku Ingrid. Aku sekarang duduk di kelas 3 SMA. Hidup ini sangatlah indah. Makanya aku punya hobi selfie untuk selalu mengenang setiap momen yang terjadi. Dimanapun dan kapanpun. Aku sangat menyukai selfie. Tapi aku sangat membenci dan meremehkan pelajaran matematika. Aku bercita-cita menjadi polisi wanita alias polwan. Maka dari itu, tidak ada gunanya aku mempelajari matematika dalam hidupku. Hari itu, aku sangat mengantuk. Jadi, kuputuskan untuk tidur siang. Namun, tiba-tiba aku bermimpi aneh. Di mimpi itu, aku mendapat nilai matematika yang sangat buruk. Tidak peduli akan hal itu, aku menjalani tes kepolisian. Ternyata pada saat tes tersebut terdapat soal matematikanya. Aku pun tidak bisa mengerjakan sama sekali. Hingga hasilnya aku dinyatakan tidak lulus oleh kepolisian. Akhirnya aku terbangun. Tidak kusangka dampak dari matematika itu sangatlah besar. Menyadari hal itu, aku pun bangkit. Halo, Pak. Ingrid. Wah, kalian udah datang, ayo masuk. Aku sangat senang ketika mereka ingin berbagi ilmu denganku. Hal itu tidak akan kusia-siakan. Aku akan belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh agar aku dapat lulus dari SMA dan dapat menggapai cita-citaku. Iya, serius. Ayo kita mulai. Jadi buat hari ini sekarang kita akan belajar tentang transformasi geometri. Kita lanjut langsung menjelaskan. Transformasi merupakan suatu pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Jenis-jenis dari transformasi yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau pensalaan. Menurutku, terdapat dua cara untuk menyelesaikan soal-soal transformasi geometri, yakni secara sistem persamaan linear atau bisa juga menggunakan konsep matriks. Saranku, gunakan cara dengan sistem persamaan linear, karena selain mudah memahaminya, kita dapat menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Meskipun kelemahannya, kita harus menghafalkan banyak rumus. Sebelum memasuki tahap penghafalan rumus-rumus tersebut, kita harus memahami dulu unsur-unsur apa aja sih yang sering kita jumpai dalam soal nanti. Poin pertama, titik pertama sebelum ditransformasikan ditulis dengan notasi P dalam kurung X, Y. Sedangkan untuk hasil bayangannya, notasinya adalah P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Poin kedua, dalam soal biasanya terdapat titik A dan titik B. Titik A memiliki arti perubahan kedudukan untuk titik X, sedangkan titik B memiliki arti perubahan kedudukan untuk titik Y. Oke, langsung saja kita masuk ke jenis transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi. Memiliki arti pergeseran. Jadi sama halnya ketika kita memindahkan suatu barang ke tempat yang berbeda. Rumus dari translasi ini yaitu P aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B. Selanjutnya untuk jenis yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi artinya pencerminan. Jadi ya sama halnya seperti ketika selfie gitu, kamu seperti melihat refleksi atau bayanganmu. Nah, dalam refleksi ini terdapat banyak sekali macamnya. Dalam soal biasanya akan diberitahu jenis refleksi apa itu. Oke, jadi yang pertama refleksi terhadap Rumus
ratio P aksen dalam kurung S, negatif Y. Yang kedua, terhadap sumbu G, P aksen dalam kurung negatif S, Y. Yang ketiga, terhadap titik asal, P aksen dalam kurung negatif S, negatif Y. Yang keempat, terhadap garis Y sama dengan S, maka P aksen dalam kurung G, S. Yang kelima, terhadap garis Y sama dengan negatif S, maka P aksen dalam kurung negatif Y, negatif S. Yang keenam, terhadap X sama dengan H, maka P aksen dalam kurung 2 dikali H dikurang X, Y. Yang ketujuh, terhadap Y sama dengan K, maka P aksen dalam kurung X, 2 dikali K dikurang Y. Dan yang terakhir atau ke-8, terhadap titik A, B, maka P aksen dalam kurung 2 dikali A dikurang X, 2 dikali B dikurang Y. Oke, masuk ke jenis transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi. Rotasi artinya adalah perputaran. Nah, dalam rotasi ini kita mempunyai kesepakatan, maka harus diingat. Apabila dalam soal tertera kata-kata searah jarum jam, maka nilai derajatnya harus negatif. Sedangkan apabila dalam soal tertera kata-kata berlawanan arah jarum jam, maka nilai derajatnya harus positif. Namun, apabila tidak tertera kata-kata searah maupun berlawanan arah jarum jam, maka nilai derajatnya sudah dipastikan positif. Dan dalam rotasi ini ada dua macam. Yang pertama, terhadap titik pusat 0,0, maka P aksen menjadi X dikali cos theta dikurang Y dikali sin theta, X dikali sin theta ditambah Y cos theta. Dan yang kedua, terhadap titik pusat A, B, maka P aksen menjadi X dikurang A dikali cos theta dikurang Y dikurang B dikali sin theta ditambah A, X kurang A dikali sin theta ditambah Y kurang B dikali cos theta ditambah B. Yang terakhir, untuk jenis terakhir yaitu dilatasi. Dilatasi adalah penskalaan. Artinya, kita merubah ukuran suatu benda berdasarkan skalanya. Nah, skalanya ini dalam soal biasanya dinotasikan dengan huruf K kecil. Jenis dilatasi ada dua, Yaitu terhadap 0,0, maka P aksen menjadi K dikali X, K dikali Y. Dan yang kedua, terhadap titik pusat A, B, maka P aksen menjadi K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y kurang B ditambah B. Selanjutnya, agar lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Oke, mari kita selesaikan satu soal. Misalkan ada soal sebagai berikut. Pencerminan garis Y sama dengan min X tambah 2 terhadap garis Y sama dengan 3 dilanjutkan dengan dilatasi oleh 0,2 menghasilkan garis. Nah, kita bisa menyelesaikan. Penyelesaiannya itu dalam soal tersebut diketahui terdapat dua jenis transformasi yang dilakukan, yaitu refleksi dan dilatasi. Mari kita selesaikan bersama secara bertahap. Tahap pertama yaitu refleksi. Dari soal diketahui refleksi terhadap garis Y sama dengan K, sedangkan nilai K sama dengan 3. Maka rumus yang kita gunakan adalah P aksen titik X, 2K min Y. Pada kali ini kita akan memakai prinsip sistem linear. Dari rumus tersebut kita dapat persamaannya, bahwa X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen itu merupakan persamaan pertama. Y aksen sama dengan 2K min Y. K di sini adalah konstanta, jadi kita substitusikan nilai K-nya ke dalam persamaannya. Jadi aksen sama dengan 2 kali K min 3. Jadi sama dengan Y aksen sama dengan 6 min Y. Jadi Y sama dengan 6 min Y aksen. Itu dapat kita persamaan kedua. Setelah itu langsung deh disubstitusikan. Min X tambah 2 disubstitusikan menjadi 6 min Y aksen sama dengan min X aksen tambah 2. Jadi persamaan yang kita dapat di awal kita masukkan ke dalam persamaan-persamaan itu. Jadi Y aksen sama dengan X aksen tambah 4. Jadi setelah itu hilangin aja aksennya menjadi Y sama dengan X tambah 4. Sip, tahap refleksi sekarang telah selesai. Tahap kedua terakhir yaitu dilatasi. Notasi 0,2 memiliki arti dari pusat 0,0
dilatasi dengan skala senilai 2. Jadi rumusnya adalah P aksen K dikali X, K dikali Y. Jadi X aksen sama dengan KX. X aksen sama dengan 2X. Jadi X sama dengan setengah X aksen, itu dapat kita persamaan pertama. Untuk Y aksen sama dengan K dikali Y. Kita substitusikan K-nya, Y aksen sama dengan 2Y. Jadi Y sama dengan setengah Y aksen, itu persamaan yang kedua. Setelah itu langsung deh substitusikan lagi. Ingat, substitusikan ke garis bayangan refleksi tadi, bukan garis sebelum dibentuk bayangan. Jadi Y sama dengan X tambah 4. Jadi langsung disubstitusikan setengah Y aksen sama dengan setengah X aksen tambah 4. Supaya hasilnya tidak dalam bentuk pecahan, maka kedua ruas dikalikan dengan 2. Hasilnya Y aksen sama dengan X aksen tambah 8. Jadi hilangkan aksennya, jadi hasil akhirnya Y sama dengan X tambah 8. Sekarang sudah ngerti loh? Sudah. Bacanya kayak gitu kan? Oh gitu. Iya. Panggillah Jepang, makasih ya udah diajarin hari ini. Sudah pulang ya. Iya. Makasih ya, hati-hati. Aku pun terus berlatih soal-soal hingga hari Un pun tiba. Hari itu suasananya tak berwarna dan sangat mencekam. Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan ujian nasional matematika. Bagaimana jika aku tidak dapat mengerjakan soal-soalnya? Aku sangat khawatir dan takut. Ketika pertama kalinya aku membaca soal, dunia ini pun langsung berwarna kembali. Aku tidak menyangka soal-soal yang keluar hampir sama dengan yang aku pelajari kemarin. Tapi kok ada sih soal yang bikin pusing? Mungkin aku tanya Tami kali ya. Mungkin dia dapat membantuku seperti biasanya. Tapi aku ingat kejujuran harus tetap diterapkan. Aku harus berjuang dengan usahaku sendiri. Hari Un matematika pun selesai. Aku pun berjalan keluar kelas dengan senyuman lebar di mukaku. Lalu aku duduk di tempat favoritku untuk melihat pemandangan yang indah hari ini. Aku sangat bersyukur. Karena telah sadar untuk tidak meremehkan matematika. Aku yakin Tuhan pasti tahu usaha yang telah aku lakukan selama ini. Hal ini semakin membuatku yakin bahwa aku pasti bisa meraih cita-citaku menjadi seorang poluan.